Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya yakin kita semua dalam keadaan baik. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dan pimpinan Tuhan kepada kita semua. Saudara, sebelum kita mulai kebaktian ini, mari kita persiapkan hati kita, diri kita. Kita akan ambil waktu untuk bersama. Saat teduh mulai. Kebaktian ini boleh terlaksana karena adanya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nas pembuka pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 2 ayat 4-5 yang berbunyi demikian. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Sebagai pujian pembuka, saudara, mari kita memuji Allah kita dari KPPK nomor 11, terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tatanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Bait yang ketiga, nama Yesus sangat ajaib. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya,
puji muliakan namanya. Saudara, kita diberikan kesempatan untuk mengaku segala dosa-dosa kita pada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sekali lagi mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini, kembali kami boleh berlutut untuk mengaku segala dosa-dosa kami. Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan kami, dosa yang telah kami lakukan baik sengaja maupun tidak Tuhan. Dosa yang masih dalam pikiran kami, yang akan kami lakukan. Tuhan, sekali lagi Kau sendiri mengampuni dosa-dosa kami. Dan kami berdoa untuk langkah kami selanjutnya, kehidupan kami selanjutnya Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan memimpin kami, menjaga kami, melihara kami, sehingga setiap perbuatan kami senantiasa menyenangkan Engkau, senantiasa menjadikan saksi buat orang lain bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan Allah yang benar-benar patut dipuji dan disembah. Sekali lagi Tuhan, pimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, berita anugerah diambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-19. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahannya kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyikan pujian Yesus Sobat yang Sejati sebagai lagu penghantar untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus Sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus, yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Bait yang ketiga. Adakah hati
Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya. Di dalam pelukannya, hatimu sentosalah. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kembali kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, menyentuh kami, meneguhkan kami, mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Tolong hamba-Mu yang mempersiapkan kebenaran firman-Mu ini, yang memberitakan ini Tuhan, biarlah Tuhan boleh mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, Markus 6, ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yosea, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju, katanya selanjutnya kepada mereka. Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Tema kita hari ini adalah siap untuk ditolak. Saya teringat ketika saya masih SMP atau SMA, kebetulan saya bersekolah di sekolah negeri, beberapa teman saya yang bukan keturunan Tionghoa sering berkata, "Agamamu apa?" "Agamamu Kristen." Kristen itu agama penjajah. Karena ternyata yang menjajah Indonesia sekian lama adalah orang Belanda dan mereka semua orang Kristen. Saudara-saudara, ternyata kehadiran Kristen di Indonesia itu menimbulkan sebuah luka yang dalam. Ketika Kristen datang bersama dengan kapal penjajah, maka itu sebetulnya kekristenan sudah mendapatkan penolakan. Saya mencoba melihat, ternyata ketika penjajah itu, atau yang kita kenal dengan kolonialisme, masuk di Indonesia, ternyata mereka juga menggunakan bahasa-bahasa rohani, saudara-saudara, untuk membenarkan atau untuk mungkin supaya perasaan bersalah itu tidak
begitu besar, mereka bahkan percaya ketika datang ke Indonesia, pemerintah dari Belanda itu, mereka sedang melakukan sebuah panggilan dari Tuhan. Dan mereka juga berkata bahwa seharusnya Indonesia, bangsa kita ini berbahagia ketika diperintah atau dijajah oleh mereka. Saya menemukan sebuah tulisan dari General van der Chaplin pada tahun 1842. Dia mengatakan demikian, saudara-saudara. Mereka harusnya bersukacita di bawah kekuasaan Raja Belanda. Bapa yang rahmat, Bapa yang penuh rahmat, benevolent father, yang ingin kasih bapaknya diperluas dan memperhatikan kemakmuran mereka. Jadi ini perkataan dari seorang gubernur yang membenarkan, bahkan melegitimasi bahwa seharusnya bangsa jajahan, yaitu bangsa kita Indonesia, berbahagia ketika dijajah, berbahagia ketika diperintah oleh bangsa Belanda. Karena kerajaan Belanda ini seperti benevolent father, Bapa yang penuh rahmat dan penuh kasih, saudara-saudara. Dan ini menimbulkan luka dan penolakan yang saya masih mendengar bahkan ketika saya masih SMP, masih SMA, oleh kisah yang dikisahkan orang tua teman saya, kakek neneknya, kepada teman-teman saya, saudara-saudara. Jadi sebetulnya kekristenan sudah menghasilkan luka, bahkan mungkin di hati banyak orang di bangsa kita sudah menggoreskan luka sehingga tidak heran mereka menolaknya. Saya menemukan juga di sebuah novel karangan Pramudia Anantathur, ya, itu berbicara tentang seorang Belanda yang juga melihat bahwa mereka bersalah, mereka berhutang, berjasa terhadap Indonesia. Di dalam novel itu dikatakan seperti ini, saudara-saudara. Tanam paksa telah menolong Nederland dari timbunan hutang setelah perang berlarut di Eropa. Hindia membiayai dengan puluhan jiwa petani yang tewas karena tanam paksa itu. Tanpa itu mungkin Nederland sudah tersapu dari muka bumi. Kita berhutang pada Hindia sedalam-dalamnya sebagai Eropa, sebagai Kristen. Ya. Pramudia menggambarkan orang Belanda ini memiliki empati, simpati dan perasaan bersalah sebagai orang Kristen terhadap Indonesia yang ditulis pada masa itu adalah Hindia. Jadi kekristenan sebetulnya sudah menghasilkan luka yang begitu dalam. Maka tidak heran kita mendapatkan penolakan dari banyak orang di bangsa ini. Di dalam studi postkolonialisme, jadi studi tentang negara-negara atau daerah-daerah pasca kolonial, setelah kolonial, ditemukan bahwa ternyata ketika kekristenan masuk bersama dengan kapal penjajah, ada spirit yang unik, saudara-saudara. Yaitu spirit yang akhirnya sebetulnya kalau kita tidak berhati-hati setelah kolonialisme, ternyata kita sebagai orang Kristen masih mewarisi spirit itu. Jadi yang pertama, saudara-saudara, bangsa penjajah itu merasa bangsa yang lebih superior, ya, lebih beradab, yang merasa dirinya lebih civilized atau lebih beradab, yang memang dengan pembenaran mereka menjajah untuk memperadabkan bangsa-bangsa yang masih biadab. Mereka juga merasa dirinya lebih daripada bangsa-bangsa yang uneducated, yang tidak berpendidikan, yang peradabannya masih jauh, masih primitif. Maka itu mereka merasa, saudara-saudara, sebagai bangsa yang mendapatkan sebuah panggilan khusus untuk memperadabkan, untuk mengedukasi, untuk memajukan bangsa-bangsa yang kurang maju ini. Dan ternyata di dalam sejarah kekuasaan kolonial ini, seorang ahli yang bernama Rainer Salverada mengatakan bahwa sepanjang kekuasaan kolonial Belanda di sejarah Indonesia, faktor agama memainkan peranan yang sangat penting. Jadi ada agama juga yang dipakai, saudara-saudara, dalam hal ini kekristenan, untuk melegitimasi penjajahan dari Belanda. Dan kalau kita tidak hati-hati,
Terkadang ketika hari ini kita menjadi orang-orang Kristen di Indonesia, kita masih memiliki spirit ini, spirit yang merasa superior dari orang yang lain yang tidak Kristen, spirit yang merasa sudah diselamatkan sementara yang lain masih di neraka, spirit yang merasa kita lebih mengerti kebenaran dibandingkan orang-orang di luar sana. Saudara-saudara, saya percaya kita ada kebenaran yang Tuhan nyatakan secara khusus, secara spesial, tetapi hati-hati dengan perasaan ini. Ya, dengan sebuah kondisi ini kadang-kadang ketika kita melayani, akhirnya spirit ini bisa masuk. Ini sungguhlah menyedihkan saudara-saudara ketika kita melayani, ternyata spirit dari kolonialisme ini yang merasa diri paling benar, yang merasa diri paling spesial, yang merasa diri paling superior, akhirnya ini kembali mengingatkan akan penolakan orang-orang terhadap penjajahan. Yang sama juga merasa lebih superior, lebih beradab, lebih daripada yang lain. Bahkan merasa dipanggil secara khusus untuk menolong yang lain. Bahwa ternyatanya sejatinya sedang menjajah, sedang menguasai, sedang jahat terhadap orang lain. Jelas sekali Belanda mendapatkan penolakan dari bangsa yang dijajah. Jangan-jangan kita masih memiliki spirit ini yang merasa diri paling hebat benar sehingga kita mendapatkan penolakan. Jadi apakah judul kita hari ini siap untuk ditolak? Berarti kita tetap membenarkan spirit yang merasa superior, hebat, lebih dari yang lain. Yang lain itu neraka, yang lain itu jahat, yang lain itu mengerikan, yang harus kita pertobatkan, saudara-saudara. Jika sedemikian, tidak heran banyak orang Kristen mengalami penolakan. Apakah pemberitaan Injil dijalankan dengan spirit kolonialisme ini, saudara-saudara? Spirit superioritas. Jika kita tidak berhati-hati dan kita membaca Markus 6 ayat 11 tadi yang berbunyi demikian, kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Kita gampang sekali mengatakan, ya udah kalau nggak mau percaya, kebaskan debu di kaki kita, maka nanti akan ada penghakiman Tuhan di tempat itu. Siapa suruh mereka tidak mau percaya? Hati-hati saudara-saudara, kita juga bisa membaca ayat ini sehingga ketika kita mengabarkan kabar baik itu, ada spirit superioritas yang merasa diri hebat, kuat, dan lebih daripada yang lain. Padahal kalau kita lihat di dalam Alkitab, kesaksian yang diminta Yesus untuk diberitakan ketika murid-murid memberitakan pertobatan di sekeliling mereka, dikatakan bahwa mereka hanya boleh membawa tongkat dan alas kaki saja dan bahkan tidak boleh double bajunya. Mengapa? Kalau double itu mereka bisa lebih hangat di dalam kondisi yang ketika malam itu kadang-kadang sangat dingin. Ini melambangkan apa? Melambangkan bahwa pemberitaan Injil tidak disemangati dengan spirit superioritas, tetapi justru dengan spirit kelemahan, ketidakberdayaan, kebergantungan kepada anugerah pemeliharaan Allah, dan juga hospitality dari sesamanya. Ya, hospitality dari sesama manusia. Jadi ada kenyataan penolakan di dalam pemberitaan Injil. Tetapi penolakan itu bukan karena kita superior, tetapi penolakan itu memang selalu ada. Pemberita Injil, murid-murid Yesus adalah witness in witness. Saksi-saksi yang di dalam kelemahan. Jadi saksi-saksi Kristus dinyatakan ketika dia meminta murid-murid mengabarkan pertobatan dengan spirit vulnerability, kelemahan,
ketidakberdayaan, kebergantungan kepada anugerah pemeliharaan Allah, dan kerelaan untuk disambut dan mendapatkan hospitality dari orang-orang pada masa itu. Nanti kita akan membahas lebih dalam tentang hospitality. Jadi kesaksian di dalam kekristenan adalah kesaksian di dalam kelemahan. Maka tidak heran saudara-saudara, justru kadang orang tidak mau yang lemah ketika kita di kala pandemik ini. Kita pengen Tuhan yang kuat. Kita pengen Tuhan yang bisa menolong setiap permasalahan kita. Kita pengen Tuhan yang bisa melakukan setiap mujizat. Kita pengen COVID ini segala berhenti, sehingga segala kehidupan kita bisa segera selesai. Maka tidak heran kita bertanya, Tuhan di mana di dalam kondisi ini? Dan hal ini juga seperti dialami orang-orang di sekitar Yesus ketika Yesus sedang menyaksikan Bapa. Mereka tidak bisa menerima Yesus karena Yesus tidak seperti di gambaran mereka, saudara-saudara. Dikatakan, bukankah Yesus anak seorang tukang kayu? Dia adalah anak Maria. Mengapa hanya disebutkan Maria di sini? Barangkali ini karena rumor isu kelahiran Yesus yang dimana Maria sebelum menikah sudah mengandung. Ada tafsiran juga yang mengatakan barangkali Yusuf sudah tidak ada. Tetapi ketika hanya disebutkan Maria, ini sesuatu yang tidak lazim. Mereka juga melihat Yesus. Yesus tidak menempuh pendidikan yang formal. Dia tidak sekolah rabi. Jadi Yesus sama dengan mereka. Dan Yesus ternyata ketika hidup, dia membutuhkan hospitality. Membutuhkan keramah tamahan untuk disambut. Kita tahu di banyak ayat Alkitab dikatakan, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius 8 ayat 20 mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi kesaksian atau saksi-saksi Kristus, bahkan Kristus sendiri adalah para saksi di dalam kelemahan. Karena di dalam kelemahan, di dalam kerapuhan itu, anugerah pemeliharaan Allah dinantikan dan menjadi nyata. Dan di dalam kelemahan, ada kemungkinan hospitality diberikan. Apa itu hospitality? Di dalam bahasa Yunani, hospitality adalah philoxenia. Philo itu love, cinta. Xenos itu strangers atau orang asing. Jadi pada masa Alkitab, orang yang saleh adalah orang yang mempraktekkan hospitality. Banyak contoh di dalam Alkitab. Praktek hospitality ini merupakan praktek kesalehan yang mana seseorang merespon kebutuhan orang asing akan tempat berteduh dan perlindungan. Banyak sekali di Alkitab, orang-orang saleh di Alkitab mempraktekkan hospitality. Abraham yang mempraktekkan hospitality kepada tinggal tamunya yang adalah malaikat. Ribka yang mempraktekkan hospitality dengan menimba air untuk onta daripada hamba Abraham. Banyak sekali hospitality. Yesus juga menceritakan tentang seorang Samaria yang rela menolong orang Samaria, bukan orang Yahudi, yang justru menolong orang asing yang sedang menderita kesulitan, saudara-saudara. Jadi praktek kesalehan adalah hospitality. Hospitality adalah praktek kesalehan. Dan ternyata pengabaran Injil membutuhkan hospitality. Maka itu murid tidak boleh membawa apa-apa, ya. Hanya boleh membawa tongkat, sandal saja, satu jubah saja. Di mana ketika dia datang kepada di suatu kota, dia mengharapkan, dia hanya mendapat hidup melanjutkan perjalanannya ketika ada rumah yang bisa memberi mereka makan, minum, tumpangan. Sebetulnya kata hospital
Itu juga dari Filosenia Hospital, dulu di samping gereja, yang mana banyak orang yang sakit, yang tidak bisa makan, yang kesulitan, itu boleh disambut dan dilayani. Jadi hospitality adalah praktek kesalehan yang sudah hilang di dalam gereja. Ternyata ketika mengabarkan Injil, murid-murid harus memposisikan dirinya sebagai seorang asing, strangers, yang lemah, yang membutuhkan tumpangan. Bahkan Yesus sendiri ketika datang ke dunia ini sebagai orang yang lemah, sebagai bayi yang rapuh, yang membutuhkan sambutan, yang tidak ada sambutan dan hanya sebuah kandang yang bisa menerima Kristus. Pengabaran Injil bukan superioritas, bukan kita hebat, bukan kita kuat, tetapi sebagai sebuah kelemahan, weakness, yang memberikan ruang bagi orang-orang mempraktekkan kesalehan, yaitu hospitality. Maka tidak heran juru selamat kita datang juga sebagai strangers yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, saudara-saudara. Dan sebuah ketidaksalehan ketika ada yang namanya inhospitality. Dan inhospitality, ketidakramahan, terjemahan ramah tamah, hospitality di dalam Indonesia sebetulnya kurang tepat, kurang penuh menangkap konsep yang di Alkitab ini. Dan inhospitality itu betul-betul dirasakan ketika justru di dalam lingkungan yang harusnya mempraktekkan hospitality, saudara-saudara. Ternyata Yesus mendapatkan inhospitality di mana? Di tempat asalnya, di keluarganya, di orang-orang yang mengenal dia sejak kecil. Penolakan terjadi justru di lingkungan terdekat, tempat asal, kaum keluarganya, bahkan rumahnya sendiri. Sehingga dikatakan apa di ayat Markus 6 ayat 5? Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Mengapa? Karena orang-orang sudah tidak percaya. Dan banyak dari mereka tidak mau datang. Karena Yesus tidak sesuai dengan konsep mereka. Mereka tidak mau datang. Sehingga bahkan Tuhan tidak bisa melakukan mujizat. Karena mereka menolak untuk datang. Untuk menyambut. Untuk ramah. Untuk mempraktekkan kesalehan, mempraktekkan hospitality bagi Yesus. Saudara, ketika kita melihat Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang mempraktekkan hospitality, seperti Abraham ketika dia melayani 3 orang, dia mendapatkan berkat, yaitu janji akan keturunannya. Seperti Ribka yang mempraktekkan hospitality kepada hamba dari Abraham. Akhirnya dia diberikan gelang, diberikan perhiasan, dan dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Orang-orang yang mempraktikkan hospitality ada berkat. Jadi unik sekali di dalam Alkitab, pemberitaan Injil digambarkan dengan orang-orang. Pemberita Injil ini adalah orang-orang strangers, orang asing yang lemah, tidak berdaya, yang membutuhkan hospitality dari orang lain. Dan akhirnya ketika hospitality itu diberikan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan bagi orang-orang yang menyambut para utusan Tuhan. Jadi Injil tidak beritakan di dalam spirit superioritas. Injil diberitakan di dalam spirit vulnerability, kerapuhan, sebagai strangers yang tidak berdaya, yang rentan, yang hanya mengharapkan pemeliharaan Allah, anugerah Allah, yang mengharapkan pertolongan dan sambutan dari orang-orang yang saleh di masa itu, saudara-saudara.
Dan justru ketika hospitality ini diberikan, orang-orang itu mengalami kuasa Tuhan. Pasti ada yang menolak. Pasti ada yang tidak mau. Karena apa? Karena pemberitaan Injil tidak sesuai dengan pikiran mereka. Yesus mati, orang lemah, tidak populer. Karena kita pengen Tuhan yang kuat. Tuhan yang sesuai dengan gambaran kita. Berita Injil yang powerful, yang bisa mengatasi semua masalah kita. Ternyata Injil diberitakan di dalam kelemahan. Dan Alkitab mencatat apa yang lemah, apa yang bodoh, apa yang tidak masuk akal ini akan dipakai Tuhan untuk membalikkan orang-orang yang kuat, orang-orang yang merasa hebat, orang-orang yang merasa superior. Para pemberita Injil ketika memberitakan kabar baik ini dengan kelemahan, di dalam keterbatasan, di dalam kebergantungan akan Tuhan, dan kerelaan untuk menerima keramahan, hospitality dari sesamanya. Seperti para murid yang mengantungkan pemberitaan ini dari sambutan orang-orang saleh di sekitar mereka. Dan juga seperti Yesus yang di dalam kelemahan mau dilayani, menerima belas kasihan, menerima sambutan dari orang-orang sekitar mereka. Jadi Injil tidak diberitakan di dalam semangat superioritas yang merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih daripada orang lain. Tapi dari sebuah spirit vulnerability. Tetapi ternyata Tuhan bukan hanya strangers. Dia juga host. Dan ketika dia dilayani, dia diterima. Ketika Yesus diterima, berkat Tuhan nyatakan buat orang yang menerima kabar Injil. Ketika murid-murid yang adalah strangers, yang lemah itu diterima, juga berkat Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang menerima kabar baik ini. Markus 6 ayat 13 mengatakan, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ya, siap untuk ditolak, tetapi siap untuk diterima. Tetap ada orang-orang yang akan menerima mereka, menerima kita sebagai para pemberita Injil yang di dalam kelemahan. Dan ketika kita diterima di dalam kelemahan kita, anugerah Tuhan yang besar boleh menjamah setiap orang-orang yang menerima kabar baik dari kita. Tapi kembali, kabar baik itu tidak diberitakan dengan superioritas. Pada zaman itu, orang yang sembuh dari kuasa jahat, yang sembuh lambang bahwa kehidupan mereka diubahkan. Tidak ada lagi kuasa jahat yang berkuasa atas mereka. Kasih Tuhan sempurna di dalam kehidupan orang-orang ini. Saudara-saudara, apa yang kita bisa lakukan di tengah pandemi ini sebagai pemberita-pemberita kasih Kristus? Mari kita beritakan kasih Kristus itu dengan spirit kelemahan, keterbatasan, ketidakberdayaan. Sehingga ketika kita mendengar kabar yang menyedihkan dari orang-orang di sekeliling kita, yang kehilangan orang yang dicintai, yang sedang menderita dengan COVID, yang bisnisnya sedang kesulitan, kita semua kesulitan. Kita bisa datang dengan mereka, berbincang-bincang, menelepon, tetap sesuai dengan protokol, sesama sebagai orang-orang lemah yang menggantungkan hidupnya dari pemeliharaan kasih Allah, dari kemurahan kasih Allah. Sehingga orang-orang di sekitar kita merasakan ada orang-orang yang lemah juga, yang mau bersama-sama dengan mereka, bergulat bersama-sama dengan mereka, sehingga kita bersama-sama menyaksikan kasih Allah, kuasa Allah yang terbesar, yaitu kasih yang tetap dinyatakan di dalam kondisi yang begitu sulit,
yang begitu tidak mudah hari-hari ini. Selamat menjadi pemberita Injil. Siap untuk ditolak, tetapi siap untuk diterima. Dan biarlah kuasa Allah, perubahan Allah, kasih Allah bisa dinyatakan melalui kehadiran kita, orang-orang yang lemah, seperti Kristus yang juga lemah. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Dan kita juga berdoa syafaat untuk bangsa kita, untuk gereja, untuk setiap kita. Boleh Tuhan pakai di masa-masa yang sulit ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Ternyata Injil diberitakan bukan dengan kekuatan, bukan dengan superioritas. Injil yang kuat ini diberitakan justru dengan kelemahan, dengan kerapuhan, dengan keterbatasan, di mana di dalam keterbatasan anugerah Tuhan begitu sempurna. Di dalam keterbatasan kami memberikan diri kami disambut oleh orang-orang yang kami layani, dan kami juga ketika melayani kami dilayani. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia yang sulit ini. Banyak orang-orang kesulitan, banyak orang-orang menderita. Kiranya Tuhan berbelas kasihan buat bangsa kami. Dan kami juga berdoa gereja, dimanapun gereja berada, anak-anak Tuhan, di dalam setiap komunitas mereka, di tempat kerja, di keluarga, di pertemanan, di dalam tempat tinggal mereka, anak-anak Tuhan boleh hadir. Bukan sebagai orang yang superior, yang merasa diri paling hebat, paling kuat, paling berkuasa, tetapi sama-sama sebagai orang lemah yang mau disambut, yang mau didengarkan, dan juga mendengarkan. Dan kembali ketika kami disambut, anugerah Tuhan, kasih Tuhan bisa hadir melalui kehidupan orang-orang. Karena kami adalah tubuh Kristus yang membutuhkan hospitality. Dan ternyata ketika kami mendapatkan hospitality, ada berkat yang Tuhan nyatakan buat orang-orang itu. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia di masa-masa pandemi yang sulit ini. Tuhan tolong berikan hikmat buat masyarakat supaya bisa saling menjaga, punya bijaksana Tuhan. Buat gereja-gereja, Tuhan pakai secara organisasi juga untuk tetap bersumbangsi bagi bangsa ini. Buat jemaat-jemaat yang di dalam kondisi yang sangat berat, ketika tidak ada seorang pun yang hadir, biarlah Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan mereka. Buat kami semua Tuhan, biarlah kami menjadi pemberita-pemberita Injil. Di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan sempurna dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersama umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, di balasannya kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, karena Dia telah memberikan berkat-Nya kepada kita. Pada saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan yang diambil daripada Mazmur 123 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan pujian Ku Bersukacita Kerja Baginya. Kita nyanyikan bait yang pertama.
sukacita kerja baginya. Sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku. Ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku, bekerja baginya. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau limpahkan pada kami selama hari-hari yang telah kami lalui. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami memberikan sebagian dari persembahan kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan, Kau pakai persembahan kami untuk kerjaan-Mu di bumi ini. Kami serahkan untuk para majelis atau tangan-tangan yang akan mengolah persembahan kami ini. Kau berikan hikmat Tuhan buat mereka. Biarlah persembahan ini benar-benar menjadikan kehidupan dan harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian pengutusan, yaitu dari KPPK nomor 400, Kidung Berkat. Berkat rahmat dan kasih Tuhanku, berikan padamu penuh limpah, menyinarimu dengan wajahnya, agar kau jauh dari bahaya. Dengan janjinya yang sungguh setia, kau tak goncang dan tak tergoyah. Meski dalam badai pencobaan, Dia akan berimu damai sejahtera. Tuhan pelihara dan menjagamu, semoga kau jadi berkat selalu. Semoga kau jadi berkat selalu. Sesaat lagi kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai setiap kami untuk menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian selesai, silakan ambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.